Hai semua, Assalamualaikum. Kemarin tiba-tiba aja pengen banget makan opor, jadi hari ini aku share resep opor ayam andalanku yang full rempah, creamy, gurih, dan gak enak. Pokoknya ini resep enak banget, approve enaknya. Rasa opor ini autentik deso, rasa kampung halaman yang bikin kalian balik lagi dan balik lagi. Oke, pertama kita siapin dulu bumbu marinasi buat ayam. Di sini ada 10 siung bawang putih ukuran kecil dan 1 sendok teh lada. Garam 1 sendok teh. Ini bumbunya kita haluskan dulu. Kalau mau pakai blender atau grinder bumbu juga boleh, bebas aja. Di sini aku pakai ulekan. Ini bumbunya udah halus, langsung aja kita balurin ke ayamnya sambil dipijit-pijit. Sebelumnya aku udah cuci tangan ya di sini. Nah, ini tinggal dibalurin aja bumbunya ke seluruh permukaan ayam. Pastikan setiap potongan ayam itu terbalur dengan bumbu. Pastikan bumbunya itu merata supaya nanti ayamnya rasanya itu gurih semua. Nggak ada yang satu gurih, satunya hambar gitu. Di proses ini jangan cuman sekedar dibalurin, tapi agak diremes, agak dipijet gitu biar bumbunya ngeresep ke dalam daging ayam. Oke, ini udah rata semua balurannya. Ini aku balikin lagi ke kotak penyimpanan, atau kalau mau pakai piring juga boleh, tapi ditutup sama plastik wrap karena harus dimarinasi 3-12 jam. Semakin lama dimarinasi, bumbunya semakin ngeresap, semakin enak. Kalau ayamnya mau dimasak hari itu juga atau besoknya, nggak perlu masuk freezer, nggak apa-apa, masukin ke chiller aja. Tapi kalau mau masaknya berminggu-minggu kemudian atau sampai sebulan, itu wajib masuk freezer ya. Oh iya, ini aku pakai ayam 1 kilo. Oke, untuk bumbu-bumbunya di sini aku pakai 4 siung bawang merah, 3 siung bawang putih ukuran besar, 1 ruas jahe, 1 ruas kunyit, 5 lembar daun jeruk, 1 ruas jari lengkoas, 4 lembar daun salam, 1 batang serai, 7 siung bawang merah yang diiris, kemudian ada 1 sendok teh merica, 1 sendok makan ketumbar, dan 1 sendok teh jinten. Yang terakhir ada setengah biji pala. Buat bumbu yang dihaluskan ada 3 siung bawang putih ukuran besar, 4 siung bawang merah, ada kunyit, pala, jahe, lada, ketumbar, jinten, masuk semuanya. Karena di sini aku pakainya ayam negeri, ini ayamnya aku goreng dulu supaya teksturnya itu enak, lebih kenyal kayak ayam kampung dan nggak terlalu lembek pas udah matang nanti. Ini digoreng setengah matang aja pakai api kecil. Gorengnya hati-hati ya. Pakai api kecil dulu aja gorengnya supaya minyaknya nggak nyiprat. Ntar kalau udah sedikit kecoklatan baru apinya boleh dibesarin. Buat yang nonton, salam kenal ya. Semoga kalian sehat walafiat dimanapun kalian berada. Sambil nungguin ayamnya, aku sambil beres-beresin dapur karena paling nggak bisa ngeliat dapur aku berantakan. Ya walaupun nanti minyaknya nyiprat lagi sih. Jadi dikit-dikit harus dilap, dikit-dikit harus dilap. Ada yang sama nggak kayak gitu? Nah ini ayamnya sesekali dicek ya, bawahnya itu udah kecoklatan atau belum. Di sini tutupnya aku buka aja karena bagian bawah ayamnya udah mulai kecoklatan, jadi minyaknya udah nggak nyiprat-nyiprat lagi, tapi tetap harus hati-hati ya. Ini ayamnya aku mau balik lagi. Biasanya kalau buat ngebalikin ayam itu dia bakal nyiprat minyaknya, jadi aku pakai tutupnya lagi buat ngelindungin. Nah, itu sampai ayamnya kecoklatannya kayak gitu aja. Ini ayamnya udah setengah matang, pokoknya gorengnya sampai setengah matang aja, jangan sampai matang. Terus kita angkat.
Kalau ayamnya udah digoreng semua, jangan lupa dibersihkan lagi minyaknya, disaring, karena kita bakal pakai minyaknya lagi buat goreng bawang dan bumbu halus. Ini kita goreng dulu bawang merah irisnya. Maaf, bukan digoreng ya, tapi ditumis. Ini kita tumis dulu dengan sedikit minyak sampai agak coklat, sampai agak menuju matang. Kira-kira 80% matang lah. Nah, ini bawang merahnya udah OTW coklat ya, sudah mulai agak kecoklatan. Kalau udah, kita masukkan bumbu halusnya yang tadi udah kita blender. Ini kita tumis lagi sampai bumbu halusnya menuju kering lagi. Nah, ini bumbu halusnya sudah agak kering. Langsung kita masukkan lengkoas, sereh, daun jeruk, daun salam. Ditumis lagi sekitar 1 menit. Kalau udah 1 menit, masukin ayam yang udah kita goreng tadi, kita aduk-aduk rata sampai bumbunya itu membalut ayam dengan sempurna. Nah, ini bolak-balik ayamnya sesekali aja, tapi di proses ini kita mau menunggu sedikit lama, sekitar 3 menitan. Jangan dibalik-balik terus, sesekali aja supaya bumbu gak gosong. Kenapa di sini kita harus menunggu agak lama? Itu supaya bumbunya nggak bau langu, supaya bumbunya lebih kering lagi, lebih gurih lagi. Itu kelihatan ya bumbunya udah mengering. Di sini aku pakai air kelapa dari 1 butir kelapa tua. Boleh aja pakai air biasa, tapi kalau pakai air kelapa yang tua ya, itu bikin kuahnya semakin gurih dan semakin legit tentunya. Dan kita nggak perlu nambahin gula kebanyakan, atau yang nggak suka manis nggak perlu nambahin gula sama sekali karena air kelapa itu udah manis. Nah, ini kita aduk-aduk lagi sampai bumbunya itu larut ke dalam air kelapa. Oke, kalau udah kayak gini tinggal tambahin gula aja. Harusnya di sini aku nggak tambahin gula sih karena aku lupa, aku udah pakai air kelapa ya. Nggak apa-apa, ntar tinggal aku tambahin lagi aja pakai air biasa. Buat teman-teman yang nggak pakai air kelapa, itu bisa tambahin gula pasir setengah sendok makan atau gula aren. Nah, ini aku tambahin garam 1 sendok teh. Terus aku tambahin juga kaldu ayam setengah sendok teh. Diaduk lagi biar garam, gula, dan penyedapnya merata. Kalau udah rata ngaduknya, biarin aja, tunggu sampai airnya mendidih. Kalau udah mendidih kayak gini, kecilkan api dan sambil diaduk sesekali, sambil dikontrol bagian bawah ayamnya supaya nggak gosong. Dari kita kecilkan api sampai nanti kita masukkan santan, itu dibiarin 10 menit supaya ayamnya bener-bener matang. Kalau udah 10 menit, tinggal masukin santan. Ini santannya dari setengah butir kelapa, santan kental ya. Tips dan trik buat ngaduk santan, ngaduknya pelan aja, karena kalau ngaduk santan sembarangan atau terlalu bersemangat, santannya itu rawan pecah. Nah, ini hati-hati banget ngaduknya ya, jangan sampai pecah, karena kalau udah pecah jadi nggak enak dimakan opornya. Kalau santan udah larut semuanya, besarin api sambil sesekali diaduk ya sampai mengeluarkan asap. Satu lagi tips dan trik supaya santan itu cantik dan gak pecah, santan harus terus diaduk, pelan aja. Di sini aku tambahin air 2 gelas lagi karena tadi aku pakai gula aren. Kalau nggak pakai gula, nggak usah ditambahin air 2 gelas, cukup 1 gelas aja. Ini diaduk terus ya, pelan-pelan aja sampai mengeluarkan asap dan sampai mendidih. Nah, ini udah berasap. Kalau udah berasap gini, ngaduknya harus lebih sering, pelan aja. Santannya udah mulai mendidih ya. Nah, ini dari proses kita menambahkan air 2 gelas tadi sampai santannya mendidih itu makan waktu kurang lebih 7 menit. Nah, ini santannya udah mendidih besar, kemudian kita tunggu 3 menit, baru boleh dimatikan kompornya. Oke, ini udah 3 menit, aku matikan kompornya. Hasil santannya itu nggak pecah, bagus. Yang penting kalau santan itu harus selalu diaduk ya, dari pertama dia mulai masuk sampai mendidih. Selamat nyobain resepnya, ini dijamin enak banget. Thank you for watching.